Hai investor kepo, kembali lagi bersama saya yang sama-sama lagi kepo terkait pasar modal. Mungkin selanjutnya channel ini akan membahas seputar dunia pasar modal, mulai dari saham, reksadana, obligasi, dan hal-hal lain terkait dengan pasar modal. Yuk, mari sama-sama belajar dan kepo investasi. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang satu konsep dasar saham, apa sih untungnya punya saham, kenapa saham bisa naik turun, nah apa itu IPO dan dividen, nah terus gimana sih cara belinya saham. Jadi teman-teman, saham adalah surat yang menandakan bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satuannya lot, dan satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Artinya jika kita punya satu lot, itu berarti kita mempunyai 100 lembar saham pada perusahaan. Berikut adalah contoh saham-saham yang ada di Indonesia. Ada BBNI, Telkom, BCA, dan sebagainya. Dengan memiliki salah satu saham tersebut, tentunya kita akan mendapatkan hak-hak sebagai pemegang saham tersebut. Hak-hak yang diperoleh oleh para pemegang saham. Yang pertama, hak untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham. Mendapatkan dividen, hak untuk mendapatkan penjelasan dari direksi atas kinerja perseroan, hak mendapatkan perlakuan yang sama sebagai pemegang saham perusahaan. Apa sih untungnya punya saham? Nah, sebelum lanjut lebih jauh, investor kepo harus tahu dulu nih untungnya punya saham. Di antaranya ada capital gain yang didapat ketika kita jual atau beli saham, dan dividen yang biasanya dibagi setahun sekali. Mantul nggak tuh? Baiklah, kita akan bahas apa itu capital gain dan dividen. Capital gain merupakan salah satu yang sangat disukai oleh investor dalam berinvestasi. Pasalnya, capital gain menjadi lubung keuntungan bagi investor. Capital gain atau keuntungan modal ialah keuntungan yang diperoleh ketika penjualan saham mempunyai harga jual yang lebih tinggi daripada harga belinya. Sementara itu, kalau dividen itu merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Dan biasanya dibagi setiap. Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu harga saham mana yang akan naik di masa depan? Umumnya, ada dua analisa yang bisa dapat kita gunakan. Yang pertama, analisa fundamental. Yang kedua, analisa teknikal. Nah, untuk kedua analisa tersebut akan saya jelaskan. Investor kepo, sebelum lanjut, boleh tolong dukung channel ini ya, dengan cara like dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa senantiasa memberi manfaat untuk investor kepo semua. Terima kasih. Terkait analisa harga saham, mungkin di video ini hanya akan dibahas gambaran umumnya saja, mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal, mulai dari definisi, fungsi, dan berbagai teknik analis yang digunakan untuk mencari saham terbaik untuk investasi. Untuk detailnya akan dibahas khusus di video selanjutnya terkait analisa. Analisa fundamental. Analisis fundamental adalah teknik analisa yang umumnya digunakan oleh investor untuk membantu keputusan jual beli saham. Teknik analisa ini memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, dan analisis ekonomi makro. Nah, dari analisis tersebut dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk berinvestasi. Umumnya, pengguna analisis fundamental adalah investor bukan trader, terutama investor saham. Analisis fundamental tidak terbatas untuk saham saja, bisa juga digunakan untuk forex, emas, dan lainnya. Caranya saja yang berbeda, tapi biasanya kalau orang menyebut analisis fundamental, biasanya merujuk pada saham. Investor yang murni menggunakan aspek fundamental di dalam menentukan keputusan investasinya disebut dengan analisis fundamental. Membutuhkan data untuk bisa dianalisis. Data bisa didapatkan dari berbagai berita, data ekonomi, dan laporan keuangan yang dirilis oleh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Berita perusahaan bisa didapatkan dari koran atau media elektronik lainnya. Data ekonomi bisa didapatkan dari data laporan keuangan perusahaan dirilis oleh emiten setiap 3 bulan sekali. Bisa didapatkan di website perusahaan masing-masing atau di website Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya kita tidak perlu repot mencari berbagai berita dan laporan keuangan perusahaan, karena perusahaan sekuritas tempat Anda membuka rekening saham sudah menyediakannya. Tahukah Anda makna ilustrasi ini? Ilustrasi ini cukup serius, sampai-sampai siswanya tidak ada. Jadi sudah siapkah Anda dengan ilmu yang ngebosanin ini? Hehe. Yang penting kita harus paham dulu analisis fundamental, baru boleh belajar analisa teknikal. Kalau teman-teman ingin tahu kapan saat yang tepat untuk masuk ke pasar modal atau posisi keluar, analisis teknikal adalah jawabannya. Inti permainan teknikal adalah berbicara psikologis pergerakan pasar yang fokus pada harga dan volume. Saya juga masih terus belajar terkait analisis. Teman-teman, jika ingin membeli sebuah saham, maka teman-teman bisa memilih salah satu sekuritas yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, ini salah satunya yang saya pakai adalah dari Indo Primer, yang mana menggunakan aplikasi iPod ya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan tampilan aplikasi yang ada di iPod ini ya. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, sebelumnya teman-teman boleh mendaftar dulu. Untuk cara mendaftarnya nanti bisa saya jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat nama profilnya ya. Nah, ini ada customer code-nya. Kita bisa dilihat. Kita bisa lihat ya, bisa di infocast. Nah, gitu. Nah, ini infocast saya masih ada uang 500.000 ya. Karena ini masih musimnya Pilpres Amerika, jadi masih belum berani untuk masuk di pasar saham ya, karena ketidakjelasan kondisi saham saat ini. Nah, ini ada portofolio, teman-teman bisa lihat portofolio. Nah, ini ada, saya beli BBNI, BBRI dan BRIS ya di sini. Nah, ini juga belum begitu banyak karena masih menunggu kemungkinan di minggu ketiga bulan November saya akan mulai serok kembali, karena di situ harganya sudah mulai pantas untuk kita serok atau kita beli. Nah, di sana ada order status dan sebagainya. Nah, ada order pembelian, order penjualan, info net transaksi. Nah, gitu. Nah, kembali ke profile ya. Nah, selain itu kita bisa melihat report ya, mutasi kas kita, transaksi aktivitas, dan informasi kayak akun kita. Nah, di situ ada nomor SID, nomor rekening RDN saya dan sebagainya. Oke, nah untuk pembelian kita bisa, nah kelebihan iPod ini ya teman-teman, kita bisa belajar dengan di sini ada fitur namanya Journey. Nah, kita bisa belajar tentang seluk-beluk saham, analisis dan sebagainya. Ini di sini baik yang level beginner, intermediate maupun advance. Oke ya. Nah, ini kerennya aplikasi iPod ini ya. Kemudian kalau kita ingin membeli saham, kita bisa masuk ke stok ya. Stok. Nah, di sini ada simple buy, fast buy. Nah, kalau mau jual ada fast sell, simple sell. Nah, ini untuk lebih detailnya mungkin di video tersendiri ya, bagaimana cara jual beli saham. Nah, gitu, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat simple buy ini. Nah, itu enak, pokoknya gampang banget lah. Dengan menggunakan iPod ini kita bisa transaksi saham kapan aja sesuai dengan jadwal bursa gitu. Nah, kita bisa melihat berita-berita sesuai saham yang kita punya. Misalnya di sini BBNI. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya berita-berita yang adanya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini sangat memudahkan sekali untuk kita bertransaksi saham. Seperti itu. Baik teman-teman, kiranya segini dulu ya untuk video kali ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tata cara jual beli saham. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.